dan pamornya dari teman-teman yang mungkin mengetahui dan mengenal faham akan dunia pusaka, mungkin bisa melihat pamor. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Al-muhtaramin, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini bareng bersama channel Musafir Misteri 009, mungkin dari teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, ada beberapa waktu kami tidak berbagi pengalaman atau pengetahuan yang mana yang kita jumpai dan kita jalani di setiap waktu ke waktu perjalanan hidup dari berhubungan dengan dunia lain. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan keterangan satu benda pusaka tombak singkir angin. Ini dahulu kalanya saya mendapatkan dan memegang benda tersebut, pusaka ini dari peninggalan dari saudara, yang mana beliau saudara saya diberikan tinggalan dari orang tuanya yang sudah almarhum. Semoga diberikan lapang kuburnya dan diterima amal ibadahnya. Dan saudara saya merasa tidak mampu atau tidak ada waktu untuk merawat benda tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan sebuah tutorial pusaka peninggalan leluhur yang bertuah dan berkaromah, yang mana ada manfaatnya untuk kita sebagai ahli waris dari peninggalan leluhur dalam memperjuangkan dari masa ke masa untuk menempuh sebuah kemakmuran pada kesempatan di kehidupan masa kali ini. Dunia yang penuh cobaan, dunia yang penuh lika-liku, dunia yang begitu panas persaingan antar sesama, persaingan hidup, persaingan moral, persaingan martabat, segala sesuatunya saat ini yang begitu sangat keras. Pahit manisnya hidup semuanya kembali ke diri kita. Atas izin Allah dan izin ilmu Nur Muhammad, semoga ulasan yang mana pada kesempatan malam kali ini yang bisa kami bagikan untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan konten kami, berbagi pengetahuan tentang peninggalan leluhur, adat istiadat atau simbol dari suku orang Jawa, yang mana tidak meninggalkan atau melupakan sebuah perjuangan atau tanda perjuangan bahwa dahulu kala nenek moyang kita memperjuangkan kemakmuran anak cucunya. Baik, akan coba kami buka dan memperlihatkan jenis-jenis ini dari apa, dan ini fungsinya apa, dan cara penggunaannya seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang tidak percaya akan adanya hal-hal tentang yang berhubungan mistis, boleh silakan, itu pendapat masing-masing. Akan tetapi adanya benda-benda bermacam-macam, pusaka bermacam-macam, karomah yang bertuah, itu semuanya adalah tanda-tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin membagikan sebuah pengalaman yang berumus dan ada sumbernya, tidak hanya karena katanya dan katanya. Kami paling tidak suka dengan katanya dan katanya. Oke, bagi teman-teman semuanya bisa menyikapi dan menafsirkan, memahami setiap perkataan-perkataan yang saya sampaikan dari beberapa video ke video dan ke video. Dan kali ini inilah bentuk pusaka tersebut. Ini dari pusaka dari tombak dari zaman Mataram. Kebanyakan koleksi yang ada peninggalan leluhur, pusaka-pusaka yang ada di rumah saya, mayoritas kebanyakan dari Empu Supo
dan dari Mataram. Ini tombak yang bisa dikatakan dengan istilah namanya singgir angin. Begitu besar, kurang lebihnya ini beratnya ada 1,5 kilo lebih ya, lumayan besar. Dan alhamdulillah pusaka ini terawat ya, tentunya. Coba untuk diamati. Nah, ini sangat besar sekali ya. Dan di sini, sepengalaman dan sepengetahuan saya, pusaka ini dibikin oleh Empu Wilis ya. Ini yang masih tebal dan masih sempurna. Pecahan-pecahan dari batu meteor atau yang dinamakan yugni dari pusaka, dari bahan benda pusaka yang dibuat oleh Empu ini terlihat peraknya ya buat teman-teman. Alhamdulillah, dan pusaka ini banyak sekali manfaatnya ya. Ini terlihat, oke, bisa diamati. Ini salah satu tombak koleksi dari yang ada di tempat saya. Mungkin dari teman-teman bisa menyaksikan ini asli Empu. Dan apabila ada yang penasaran dan ataupun tidak percaya akan ini bikinan Empu asli, ini umurnya hampir ada kurang lebihnya 750 tahun. Dan apabila masih ada yang berpikir, buat apa itu pusaka, buat apa? Inti unsurnya utama adalah pusaka inilah tanda sebuah perjuangan dari nenek moyang atau dari leluhur kita. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan dari leluhur atau dari nenek moyang kita, tidak mungkin kita itu bisa merasakan kemakmuran yang saat ini. Makan enak, kerja pun enak, tidak seperti dahulu kala. Kita kemana-mana pun enak, tidak seperti zaman dahulu kala. Berjalan kaki, berkilo-kilo untuk menempuh, untuk mencari segala sesuatu. Dan sekarang pun telekomunikasi lebih singkat, walaupun di ujung dunia pun tinggal halo, ya toh. Kalau zaman dahulu tidak ada hal yang seperti itu. Adanya telepati bagi yang mampu dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka setiap insan itu akan bisa membuka mata hati dan bisa menggerakkan nurani dari sesama yang mungkin terbentangi oleh samudera. Dan ini adalah salah satu bukti perjuangan atau peninggalan jeripayah dari para leluhur yang mana memperjuangkan kemakmuran anak cucunya sampai saat ini. Banyak sekali saya mendapatkan kritikan-kritikan seolah-olah dia itu menyepelekan. Itu buat apa? Benda-benda seperti itu buat apa? Apakah bisa bikin kaya segala macamnya? Oh, nyuwun sewu, mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman yang punya pola pikir seperti itu, berarti orangnya itu yang sangat kufur dan dia itu bertakabur. Bisa dikatakan takabur karena dia tidak mengenang dan tidak melihat betapa makmurnya dia saat ini. Apakah mampu dia bisa hidup seenak dan semakmur ini tanpa perjuangan dari beliau-beliau para sesepuh, bini sepuh, leluhur, nenek moyang kita. Di situ bisa dikatakan kufur akan atas nikmat dan melupakan sebuah sejarah. Karena sejarah itu penting. Karena untuk menjadi sebagai tanda atau sebagai rem di saat kita itu lalai akan kewajiban dan kodrat irodat kita sebagai makhluk. Yang mana tanpa ada sejarah kita tidak akan tahu silsilah dan tidak akan tahu bagaimana jeripayah dari para suri tauladan yang memperjuangkan untuk kemakmuran, bahkan seperti wali nabi yang menjadi utusan oleh Allah, makhluk-makhluk pilihan, makhluk-makhluk yang terpilih sebagai pedoman atau sebagai tutur pinutur agar kita itu tidak terjerumus ke lembah-lembah kenistaan yang mana di situ penuh dengan siksa atau derita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi zaman sekarang yang mana zaman yang semakin tua, penuh
dengan cobaan dan ujian musibah malapetaka silih berganti, bagi orang-orang yang ingat, bagi orang-orang yang eling, bagi orang-orang yang waspada, orang yang sangat bejo. Karena zaman sekarang banyak sekali manusia-manusia imannya tergerogoti, keindahannya, kemajuannya teknologi yang zaman sekarang sehingga akan lupa akan menjadi kewajibannya, terlena akan keasikan apa yang dijalaninya. Semoga buat teman-teman semuanya, walaupun dalam keadaan apapun dan dimanapun, selalu ingat kumantilaken ati panjenengan marang Gusti Kang Maha Suci.